Hukum saya tahu ya bahwa pengadilan yang berlaku adalah asas sebaliknya presumption of innocence, yaitu artinya dia boleh menyampaikan pembelaan sebelum gitu loh. Adapun saya sebagai penggugat ini bukan untuk kepentingan saya sendiri, ini adalah kepentingan seluruh bangsa ini. Coba kalau kita berpikir agak tenang gitu ya, kalau bisa kita buktikan di pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi SMA itu palsu, maka otomatis dia tidak sah menjabat sebagai presiden sejak 2014. Meskipun yang kita ajukan ini bukti-buktinya berkait dengan yang 2019 untuk menyederhanakan gugatan saya kira. Tetapi kan ijazah SMA yang ditumpuk sama aja, yang palsunya sejak 2014. Artinya sejak 2014 kita tidak mempunyai juga seperti apa yang dinyatakan oleh staf ahli di bidang hukum ya, Dini Purwono. Ya, Dini Purwono juga begitu. Kok mengatakan gugatan, jangan bikin gugatan ngeprank ya. Pengadilan jangan meladeni ya perkara-perkara yang tidak penting, energi nanti bisa habis untuk hal-hal yang tidak penting. Loh, ini persoalan penting. Ijazah kepala negara itu penting loh. Kita nggak mau punya presiden ijazahnya palsu. Memangnya presiden berijazah palsu itu nggak penting? Penting sekali gitu. Yang kedua, ini bukan gugatan ngeprank, ini gugatan perbuatan melawan hukum. Jelas. Apa perbuatan melawan hukumnya? Yakni adanya ijazah yang palsu diserahkan untuk syarat pencapresan gitu loh. Apa kerugiannya? Ya klien kami dan seluruh rakyat Indonesia sebenarnya, tapi kita nggak mau ngeklaim rakyat Indonesia, cukup klien kami ya. Jadi rugi karena punya presiden yang tidak sah, ilegal dan konstitusional. Apa tuntutannya? Suruh berhenti presiden dari jabatannya. Kita nggak nuntut di penjara, nggak nuntut didenda berapa triliun, enggak. Cuman minta berhenti. Kemudian MPR kita minta untuk melakukan sidang istimewa untuk memberhentikan presiden. Selesai. Nggak ada kepentingan. Presiden selanjutnya siapa? Nggak ada kepentingan. Pemilu dipercepat, nggak ada kepentingan. Itu urusan partai. Urusan siapa presiden setelahnya itu urusan dari MPR. Urusan pemilu dipercepat atau tidak itu urusan partai politik, urusan orang DPR, bukan urusan kami. Urusan Bambang Tri hanya fokus minta presiden menyatakan ya melakukan perbuatan melawan hukum. Presiden dihukum untuk menyatakan berhenti dari jabatannya, MPR dihukum untuk segera melaksanakan sidang istimewa dengan agenda sidang pemberhentian presiden. Sudah itu saja gitu. Itu sah. Kenapa sah? Sudah diberi nomor 592-PDTG-2022-PNJKT-PST. Kalau gugatan ini ngeprank, ya ini staf Mbak Dini atau Bu Dini ya saya manggilnya ya. Kalau kita ngeprank itu nggak ditolak di pengadilan. Di pengadilan itu verifikasi syarat untuk gugat tuh banyak, ada surat kuasa, ada surat gugatan, ada bukti awal, ada panjar biaya perkara yang harus dibayar, ada kemudian nanti kita harus daftar kuasa, semua udah kita lakukan. Ngeprank bagaimana? Jadi saya sarankan bagi staf tenaga
staf KIP ya, Ade Irfan Pulungan, dan juga tenaga ahli hukum Presiden Dini Purwono ya, datang sajalah nanti di pengadilan. Dan ini mau saya kabarkan, tadi saya sudah dapat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa sidang perdana gugatan Bambang Tri melawan Jokowi ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022. Sidang akan dilaksanakan pukul 09.40. Tadi saya juga sudah buat siaran pers dan saya sudah mengundang siapa saja hadir untuk menyaksikan langsung, karena gugatan perdata yang seperti ini sifatnya harus terbuka untuk umum, bukan seperti gugatan cerai ya, harus tertutup. Ini gugatan yang bersifat terbuka untuk umum, dan setiap rakyat yang punya kepentingan dengan materi perkara ini, setiap rakyat yang punya kepentingan punya presiden yang sah, legal, dan konstitusional, itu kami persilahkan untuk hadir ya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur gitu.